Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen resiko TI. Kali ini minggu ke-13. Kalau kemarin kita sudah sempat bahas bagaimana membangun sebuah tim ya. Bagaimana membangun sebuah tim menris atau manajemen risiko di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kali ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana menentukan IT aset dan vulnerability atau kerentanan yang ada dalam organisasi atau perusahaan kita. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sudah mempelajari terkait dengan bagaimana metode dari IT Risk Management sendiri yang sesuai dengan ISO 31000, lalu kalian juga dapat gambaran bagaimana menrisk melalui framework yang lain. Kali ini materi ini adalah sebenarnya materi start awal untuk penentuan scope atau penentuan aset IT apa saja yang mau kita lakukan pengelolaan secara risikonya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita recap dulu seperti biasa yang pertemuan kemarin bahwa dalam membangun tim manajemen risiko itu ada beberapa step atau tambahan langkah maksud saya, mulai dari mengetahui atau memahami menris untuk keseluruhan organisasi, hingga terakhir kita membangun atau menyusun tim menris tersebut. Tim menris yang telah dibentuk itu biasanya dia akan memiliki struktur sendiri, di mana bisa bergabung dengan struktur yang ada di organisasi, atau dia memiliki tim unit sendiri yang berada di dalam suatu divisi, misalnya. Nah, ini merupakan 5 langkah awal, 5 langkah utama yang dilakukan dalam membangun sebuah tim menris. Untuk bagian pertama, yang pertamanya adalah 1 hingga 3 ini sebenarnya gambarnya. Itu kita harus tahu dulu memahami manajemen risiko, kemudian kita familiar dengan lingkungan organisasi dan lingkungan kerja kita. Kemudian yang terakhir kita menentukan metodologi apa yang sesuai dengan organisasi kita. Misalnya, apakah benar ISO 31000 itu sesuai dan cocok buat perusahaan kita, misalnya atau organisasi kita, seperti itu. Karena kita tidak harus saklek menggunakan ISO saja, karena banyak sekali di luar sana yang framework-framework yang bisa diadopsi untuk menerapkan IT risk management, seperti itu. Misalnya bisa menggunakan COBIT, atau menggunakan ITIL, atau bahkan framework-framework risk management dari Microsoft misalnya, seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kalau itu sudah dapat mana framework ataupun metode yang sesuai untuk organisasi kita, lalu kita memulai untuk membangun kebutuhannya. Dari sistemnya, kita butuh tools apa saja, apakah Excel doang cukup, apakah kita beli software misalnya kalau kita ada anggaran tersendiri, lalu kita butuh orang-orang seperti apa, tim yang seperti apa, apakah kita hire orang baru, atau kita orang yang sudah ada dalam organisasi, kita assign misalnya. Nah, itu yang tahapan keempat. Tahapan terakhir, kalau sudah terkumpul semuanya, baru kita susun dalam bentuk tim sendiri. Ini yang tadi ya. Nah, ini merupakan beberapa checklist yang bisa kita adopsi dalam menyusun timnya, seperti itu. Terkait dengan bagaimana model organisasinya, apa saja kebutuhan staffnya, toolsnya apa, nanti kita butuh layanan atau service apa misalnya, dan terakhir baru membuat standar dan timnya. Ini beberapa contoh model organisasi yang ada IT risk management. Kalau di Indonesia, beberapa perusahaan terutama keuangan itu dia pasti memiliki tim tim risk sendiri, manajemen risiko sendiri. Tidak spesifik tentang IT, tapi itu merupakan tim manajemen risiko. Misalnya di Jiwasraya, asuransi ya, atau misalkan OJK seperti itu.
yang berhubungan erat dengan keuangan, pasti mereka akan memberikan fokus khusus untuk manajemen risiko. Jadi ini bisa kita adopsi untuk organisasi kita. Ini ada yang di bawahnya CIO, karena ini terkait dengan IT ya. Nah, ada juga yang di bawahnya senior officer, ada yang juga di bawahnya risk officer sendiri, seperti itu teman-teman. Tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, lalu kita akan menentukan di sini bagaimana aset dan vulnerability organisasi kita. Nah, kalau kita ngomongin aset sebenarnya, apa sih aset itu? Kalau kita bicara kehidupan umum ya, aset adalah hal yang berharga gitu kan, yang valuable. Misalnya, oh asetmu gitu. Wah, saya ada rumah, saya ada motor, saya ada mobil, ada tanah misalnya. Saya ada jam mahal, merek Rolex misalnya. Itu apa yang menurut kita valuable, itu bisa kita anggap sebuah aset. Nah, tapi kalau kita merujuk pada IT aset atau aset teknologi informasi, sebenarnya paling gampang adalah ya kita merujuk pada sumber daya IT beserta layanannya. Itu keywordnya sebenarnya. Nah, karena kita orang sistem informasi, paling gampang ya kita bisa merujuk ke 5 komponen sistem informasi, yakni hardware, software, people, data, dan procedure atau proses. Jadi flow proses bisnisnya. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita nanti bilang apa IT asetmu, kita nggak hanya bilang kok ono komputer, ono laptop, ono server, ono jaringan. Lho iku tok ta? Lah software gampang hitung. Terus orangnya gimana? Datanya. Nah, gitu ya. Bahkan sekarang trennya data yang semakin yang paling berharga gitu kan. Eh server gak usah sing apik-apik, gak apa-apa, kita sewa cloud aja. Nah, yang penting datanya kita aman seperti itu ya. Jadi ini bisa kita bilang aset seperti itu. Nah, jadi karena nanti ini penting kenapa? Karena IT aset ini penentuannya akan menentukan seberapa besar nanti cakupan dari pengelolaan resiko di organisasi kita. Misalnya perusahaan Pertamina gitu misalnya, atau semen lah ya, semen misalnya. Kita mendefinisikan IT aset kita itu apa saja. Apakah mesin di ruang produksi misalnya yang dia dibantu oleh komputer itu merupakan aset IT? Kalau kita tidak definisikan itu, maka itu nanti akan di luar dari pengelolaan IT risk management kita. Dia akan masuk ke resikonya tim produksi sendiri. Nah, itu yang harus benar-benar ditentukan ya, atau benar-benar dipikirkan oleh perusahaan. Kok ojo-ojo royokan tukaran. Lho iki urusanmu. Lho cucu iki urusanmu kan lho. Nah, kok lempar-lemparan nanti kan bahaya. Jadi harus ditentukan dulu di sini, teman-teman. Ini sebenarnya adalah uh, defining scope ini kan kalau di ISO itu kan di awal ya. Understanding konteks itu kan dan scope kan di awal. Tapi memang ini kenapa kok kita bahas di akhir, karena teman-teman harus paham dulu bagaimana body of knowledge dari keseluruhan IT risk management, lalu kita bisa baru secara perlahan mulai untuk menentukan ini seperti itu teman-teman. Karena ini sebenarnya adalah komplement dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Seperti ini di sebelah kanan ini misalnya ini adalah merupakan risk management dalam suatu project atau proyek. Ini diambil dari PMBOK ya. Mungkin teman-teman sudah mengambil project MPTI, sudah ambil ya MPTI semua harusnya ya. MPTI kalau sudah ambil kan sudah pernah bahas ini ya. Ada beberapa step atau ada beberapa subbab dalam mengelola resiko dalam suatu project. Nah, ini kan sudah di sini sebenarnya sudah detail juga apa aja inputnya, apa aja tools dan tekniknya dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, identifikasi, kemudian bagaimana kita nanti treatnya atau mengontrolnya, semua ada di sini juga. Nah, ini contoh merupakan penentuan skopnya. Jadi misalkan ya di UIC, apa aja UIC itu IT asetnya, Gapura misalnya.
karena itu berupa softwarenya atau layanan softwarenya, layanan IT-nya, itu kalau kita tentukan sebagai aset, berarti itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ini down, jangan sampai ini dihack misalnya dan seterusnya, teman-teman. Begitu. Nah, kalau kita berbicara IT asset ini sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana arsitektur dari IT yang ada di organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kita bicara arsitektur itu berarti kita bicara bagaimana gambar ya atau bagaimana denahnya. Kalau mungkin di MLTI itu kita belajarnya stepnya itu adalah bagaimana membangun rumah gitu kan. Di fase desain itu kan ada ya, kita membangun dulu denahnya seperti apa gitu kan, bagaimana rancangannya. Nah, sama juga IT arsitektur itu adalah bagaimana rancangan nanti layanan dan juga hardware dari IT itu yang ada di organisasi, di mana dia mensupport atau membantu proses bisnisnya. Misalnya dia dibagi beberapa layer nih. Ini dua-duanya sebenarnya sama-sama dari TOGAF ya, cuman yang kotak yang memanjang ini itu dia yang versi lama. Ini yang dia versi baru, yang bawah ini. Nah, dia ada business layer, ada application layer, ada technology layer, bagaimana migrasinya dan seterusnya, teman-teman. Jadi misalkan dari bisnis ini, apa bisnisnya? Bisnisnya misalkan perusahaan semen gitu. Bagaimana arsitektur bisnisnya? Ini kita berbicara bagaimana struktur organisasi misalnya. Oh, dia dibagi per divisi-divisi. Ada divisi, ada departemen, ada nanti bagian dan seterusnya. Lalu bagaimana terkait dengan information arsitekturnya? Apa saja IT yang mensupport apa namanya ini misalnya. Oh, misalkan divisi produksi itu disebut IT ini. Dia punya software sendiri ini. Oh, divisi keuangan dia punya sendiri aplikasi ini misalnya dan seterusnya. Atau oh enggak, Pak, kita semua satu perusahaan disupport satu sistem yang terintegrasi pakai SAP misalnya atau ERP. Nah, itu juga bisa. Berarti nanti kita tinggal mengadopsi bagaimana struktur yang ada di dalam SAP. Di SAP itu apa aja bagian-bagiannya, apa aja modulnya, seperti itu teman-teman. Jadi itu nanti yang kita definisikan semuanya, sehingga jelas nanti apa saja dari sisi aplikasi. Biasanya ini kalau aplikasi ini adalah dari sisi softwarenya, ini dari sisi hardwarenya beserta jaringannya, ya kan. Ini nanti terkait dengan people, pengamanan data dan prosedurnya dan seterusnya. Ini juga sama. Operation ini terkait dengan prosedur dan nanti bagaimana people dan seterusnya. Seperti itu. Itu gambarnya ya. Itu jadi kita harus definisikan dulu semua. Oh, dari sisi application layer apa aja aplikasinya? Teknologi layer apa aja hardware-nya yang kita harus nanti lindungi atau harus kita proteksi? Laptop, komputer, hardware, server, dan seterusnya. Atau ini misalnya paling gampang kita bisa mengadopsi pembagian seperti ini. Ya. Dari business service, oh kita punya misalkan business service itu adalah layanan yang langsung berkaitan dengan bisnis kita, berkaitan dengan customer langsung. Misalkan kalau perusahaan berarti dia website misalnya, atau dia punya channel namanya. Channel itu misalkan dia punya akun Shopee ataupun Tokopedia buat jualannya, berarti itulah bisnis layernya mereka. Kemudian ada lagi information layer, apa aja data dan informasi yang penting di sana, gitu kan. Lalu application layer ini, apa aja kira-kira aplikasinya, sistemnya. Nah, di bawahnya sini apa aja kira-kira hardware-nya yang mendukung, ya kan. Ini platformnya apa aja, mainframe-nya pakai apa, OS-nya pakai apa, servernya apa, storage-nya pakai apa, lalu dia pakai desktop nggak, atau misalkan pakai laptop aja misalnya dan seterusnya. Lalu bagaimana jaringannya, networknya, pakai intranet kah, atau pakai LAN biasa, atau pakai internet, nah, dan seterusnya ini teman-teman. Jadi ini kita bisa nanti tentukan dari sini. Oh, kita punya asetnya ini, asetnya ini, asetnya ini. Jadi gampang dalam pemetaannya gitu kan. Ini juga ada di sebelah kiri. Ini misalkan bagaimana terkait dengan konfigurasi dan prosedurnya ini kan. Ini terkait dengan operasional ya ini ya. Operation atau operation management layer nanti ini ya apa SOP ini? SOP-nya kalau ada fault gimana? Kalau ada security pengamanan datanya gimana? Security-nya misalnya. Nah, seperti itu. Contoh
contoh SOP paling gampang itu ya BCP, dia sudah punya BCP enggak? Kalau dia punya BCP itu berarti dia sudah memenuhi salah satu aset sendiri. Itu teman-teman. Jadi BCP itu sebenarnya juga bisa dibilang aset karena kita sudah punya prosedur untuk mengamankan data dan layanan kita. Kalau paling gampang ya kita bagi jadi 5 ini aja. Ini kalau menurut buku IT Risk Management dari itu ya, ini monggo dicek, ada di sini ada di e-book yang di e-booknya IT Risk Management. Sudah share belum ya? Nanti saya share deh di Classroom. Jadi dia dibagi jadi 5 ini. Jadi aset fisik, kan, hardware dan sebagainya. Ada aset logik, software dan data. Ada services. Services itu SOP-nya gimana, itu kan apa aja kira-kira prosedurnya dan seterusnya. Ada intangible asset, misalkan reputasi, brand, gitu kan, trust atau kepercayaan dari customer, gitu-gitu. Terakhir ada human, dari sisi people-nya. Bagaimana orang-orang yang siapa sih yang paling pinter di tim kita, siapa yang paling punya value lebih di tim kita, itu harus benar-benar kita jaga atau kita maintain gitu ya. Itu teman-teman. Dapat ya gambarannya, ini bisa kita jadikan acuan untuk menentukan apa aja aset IT kita. Nah, kemudian baru kita masuk ke assessment vulnerability. Jadi sebelum kita menerapkan IT risk secara penuh, secara keseluruhan, kita bisa namanya ada initial test atau ada initial assessment biasanya, atau kata lainnya juga vulnerability assessment di awal. Untuk mengetahui bisa jadi ANDW itu wis apa gorong sih, apa seberapa jelek uh, risk manajemen kita, atau seberapa beresiko perusahaan kita, kayak gitu. Kita bisa pakai ini ya, beberapa pendekatan untuk assessment. Ya paling gampang ya misalkan bisa kita bagi jadi 3 ini, yakni network assessment atau network penetration. Mungkin di KAI sudah pernah kalian ya pakai akun etik mungkin, atau pakai channel enable untuk melihat apakah jaringan kita itu aman apa enggak, sudah ada firewallnya apa belum, gitu-gitu. Lalu itu atau bisa juga kita pakai application penetration, pakai SQL injection gitu-gitu, atau scripting atau DDoS. Nah, atau terakhir mungkin bisa juga social engineering. Social engineering ini mencakup prosedur dan human aspect. Kita biasanya dengan interviewnya tapi tanpa sepengetahuan dari people yang situ tadi. Misalnya gini, Pak, ning kene ku saman gurung ya? Atau saya coba akses ke aplikasinya kok nggak bisa ya, lu masa sih bisa kok Pak, ini Pak, ini Pak buktinya nggak bisa Pak. Kalau dia sudah punya prosedur bagus, mungkin dia pasti akan memberitahukan Bapak harusnya gini 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 gini, seperti itu. Atau coba kita buat apa namanya, kayak kita pancing gitu people-nya, kalau Bapak melakukan ini gimana ya, nah, gitu. Jadi kayak social engineering gitu kan. Kita kita berusaha untuk men-scam, menipu internal perusahaan, people di internal perusahaan itu, tapi untuk tujuan yang baik, teman-teman. Atau kita juga bisa merujuk pada tipe-tipe security assessment di sini, kan. Ada code review juga, ada desain dan arsitektur reviewnya bagaimana, ada assessment wirelessnya, ada physical penetration, misalnya dicek aja, nek mlebu server iki aman nggak ya? Apakah kuncinya ganda, apa pakai biometrik misalnya, apakah semua orang malah bisa masuk ke servernya, nah, kan bahaya, kan. Orang wong iseng mlebu baru dicongkel hard disk ya datanya kan hilang gitu kan. Itu misalnya. Ya, ini beberapa juga ada tekniknya, ada footprinting, ada scanning, sama ada enumeration. Ini sebenarnya hanya itu sih pendekatan aja. Misalnya kalau footprinting itu kita sudah memastikan di sistem kita itu ada lognya, ada log datanya, sehingga setiap aktivitas itu terrecord. Kalau terrecord berarti kita nanti bisa mendeteksi ulang gitu kan. Kita bisa mereview ulang. Oh, wingi ternyata ono sing salah loh nih. Oh, ternyata kemarin sempat ada serangan loh. Oh, ternyata kemarin sempat ada yang mau coba ngehack loh, gitu-gitu. Atau kita scanning kayak tadi pakai akun Netix juga untuk men-scan seberapa rentan kita, misalnya apa sisi yang kita masih lemah, misalnya IP address-nya kita mungkin belum kita amankan, atau mungkin web kita belum HTTPS misalnya, dan seterusnya.
terakhir enumeration. Enumeration ini berarti kita benar-benar ngecek langsung ke jaringannya, ke aplikasinya, sampai ke baris kodenya di aplikasi kita. Wes aman burung ya, ning sampai ke level codingannya, sampai ke level detail di codingannya, teman-teman. Seperti itu. Oke, terakhir ini juga menarik untuk dicoba kalau misalkan teman-teman mau yang apa namanya tertarik di dunia pengamanan atau cyber security atau hacking-hacking ini, kalian bisa coba game atau simulasi ini. Untuk yang beginner itu bisa pakai Bandit ini. Bandit, karena ini free ya, Bandit ini. Dia scripting gitu, pakai CMD gitu-gitu. Saya dulu pernah nyoba tapi memang nggak sampai selesai gitu kan. Ada level sampai level 30 kalau nggak salah. Atau yang beberapa yang berbayar bisa ini juga, Hacknet ini juga saya pernah coba, tapi yang lain saya belum pernah sih. Seperti itu. Monggo yang mungkin minat ya, kalian bisa coba-coba untuk simulasi dulu di sini, nanti untuk belajar lebih dalam terkait dengan keamanan informasi ataupun hacking gitu kan. Ada white hacker, ada black hacker. Kalau bisa kalian mau mendalami ini ya jadilah white hacker gitu kan. Hacker yang melindungi seperti itu, bukan yang menyerang. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya terkait dengan IT Risk Management. Monggo nanti setelah ini kita teman-teman bisa menyiapkan laporan kalian, itu kan nanti minggu depan kita akan lanjutkan responsi, sama nanti sudah kalian menyusun laporan. Nanti mungkin laporannya dokumennya simple aja, nggak usah yang penting jelas. Sama nanti saya mau mencoba inovasi sedikit, kita laporannya nggak cuma dokumen. Apa Pak? Kita tunggu saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.